Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Selasa ya, Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Ya, senang rasanya ya di hari ini di sore ya, Selasa sore. Lebih kurang kalau di Mataram Malaysia kan ada jamnya nih, jam 6 sore. Kembali senang rasanya saya bisa bertemu, saya bisa ngevlog lagi. Ya, sembari menemani jalan pulang ya, pulang dari kantor menuju rumah. Kantor dari Jakarta Barat, Grogol, melalui Taman Anggrek. Tujuan pulang ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jakarta Barat ke Jakarta Utara, lumayan durasi jamnya lumayan. Ya udah sekalian aja deh, mau topok sekalian ya kan. Ya, di Selasa sore ini saya posisinya sekarang ada di sekitaran, saya nyebutnya anak sih menuju lah ya, jalan menuju ke apa namanya, Kota Tua kali ya, karena Kota Tua deh. Depan sana tuh, itu tuh depan tuh tinggal belok ke kiri sana, dia udah ketemu masuk ke area Kota Tua. Nah nih belok kiri ini kan Kota Tua nih teman-teman, ke dalamnya. Jadi saya nggak apa-apa banget sama jalannya. Di titik-titik besarnya ya, area-area yang besar sampai ke Kota Tua, Taman Anggrek, Ancol, itu apa gitu. Oke, maaf memang dekat itu ada motor knalpotnya berisik. Kita silent dulu ya. Ya emang sedikit gak nyaman ya kalau kita lagi ngevlog, motovlog ya maksudnya, itu tiba-tiba ada motor yang berisik knalpotnya gitu, itu kayak ganggu banget rasanya ya. Tambah lagi perihal mic. Nah mic, betul saya pakai mic wireless ya, mic wireless dari Action Cam. Saya mereknya Ausec, Action Cam merek Ausec, tipenya AT-M40R, AT-M40R Ausec ya. Kebetulan dalam paket pembeliannya kemarin dapat include dengan mic eksternal ya. Nah, mic eksternal ini kalau menurut saya tuh memang kalau dipakai untuk motovlog itu sangat-sangat tidak nyaman ya teman-teman ya, karena pasti suaranya sangat berisik ya. Dia tuh terlalu sensitif ya, terlalu sensitif terhadap terpaan suara-suara gitu lah. Padahal di kotaknya, di paket pembelian Action Cam ini menyatakan mic eksternal bawaan si Action Cam Ausec AT-M40R ini, itu mic eksternal itu include dengan fasilitas namanya noise cancelling. Tapi kalau saya perhatikan sih memang nggak segitu lah juga, sehingga beberapa hari, seminggu sudah saya pakai Action Cam ini, seminggu lebih ya, itu akhirnya saya dapat trik untuk mengakalin supaya ya nggak bagus-bagus banget sih, tapi minimal suara saya tuh jelas gitu lah. Bahkan ada yang ngomong kemarin, saya ada ngetap upload video pertama dan artian video malam ya, karena pakai Action Cam ini biasa saya pakainya di siang hari itu, pagi hari, nggak siang hari, beda loh suasana pagi sama siang. Bener-bener siang jam 12 tuh cuaca awan tuh biru, kalau di pagi ini masih kayak kadang-kadang tuh bang kok itu lagi mendung ya ngepok ya kalau pagi hari gitu. Ya kalau pagi memang awannya belum terlalu jelas ya, langitnya masih belum terlalu biru gitu. Jadi ada yang netizen nanya, teman-teman nanya, itu kok mendung ya gitu, padahal nggak mendung ya. Nah jadi kalau pakai mic eksternal itu juga nanya tuh bang, jadi gimana bang kalau menurut abang, apakah worth it untuk dibeli Action Cam Ausec
ATM40R ini dengan harga 800-an ya, 820 something gitu ya. Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya ya, saya jujur kasarnya sih nggak merekomendasikan karena efek dari mic-nya aja. Dan kualitas videonya saya pikir gimana ya? Setelah saya analisa dengan pemakaian di pagi hari dan pemakaian di malam hari, karena saya basically-nya pengguna atau motovlog itu basicnya dengan menggunakan handphone ya teman-teman. Jadi channel YouTube saya Sudung Si Version itu saya selalu pakai slogan menyatakan bahwa motovlog sederhana pakai HP gitu loh teman-teman. Jadi untuk kapasitas HP zaman sekarang itu udah bagus ya. Nah yang jadi masalah untuk stabilizernya, saya emang di handphone ada tuh opsi stabilizer ya. Cuma bagaimanapun nggak akan sebagus, sestabil kalau pakai action cam. Nah itu kelebihannya tuh action cam. Walaupun saya udah ada pakai opsi di handphonenya, recordnya itu pakai opsi stabilizernya bisa nyalain. Terus si handphonenya saya nggak letak di stang meter. Kalau sekarang ini saya letak di stang meter ini, segini teman-teman, action camnya. Tapi yang kamera handphone saya letaknya di dada ya teman ya, di dada dengan alat bantu namanya chest strap dada, dan masih dibilang resiko goyangnya sangat-sangat besar ya. Nah jadi kalau perbandingan komparasi yang saya biasa pakai adalah ngevlog itu pakai handphone, karena moto slogan dari channel YouTube saya adalah motovlog sederhana pakai HP. Ya, karena saya pakai HP biasanya tiba-tiba masuk ke action cam ini, komparasi antara pemakaian handphone untuk motovlog dengan action cam merek Ausec ATM40R mirip-mirip aja secara video. Secara kestabilan lebih stabil action cam, memang dirancang dia memang untuk action cam ini khususnya untuk motovlog kan. Secara suara karena kebetulan HP saya ini pakai jack 3,5, suara lebih baik lah pakai lubang jack 3,5 daripada si action cam saya ini pakai mic wireless. Itu jadi saya mengatakan bahwa dengan segala minusnya itu saya nggak terlalu merekomendasikan action cam merek Ausec ATM40R ini gitu. Saya akan cari action cam yang bisa yang sesuai dengan saku teman-teman, dan silakan diperhatikan juga di channel-channel YouTube yang banyak membahas model-model action cam ya. Ada Asako apalah gitu, ada lupa gua karena ada keseringan punya Ausecnya jadi lupa itu. Brika, ada GoPro paling mahal lah. Kalau teman-teman ada model ya, monggo jutaan tuh GoPro tuh ya. Ya, ada sih kamera action yang harganya ya 300.000 400.000 ya. Monggo. Artinya semua ada keputusan di tangan teman-teman. Bapak nggak merekomendasikan ini action cam? Nggak rekomendasi dengan segala minusnya banyak. Lah, kenapa Bang pilih itu? Nah, jadi maka teman-teman coba ditonton dulu video-videonya dari awal saya beli action cam ini sekitaran tanggal 14 Juli ya, saya nggak salah begitu ya. Itu ada video unboxingnya. Why? Mengapa saya beli action cam ini? Bukan tidak, karena di Indonesia kalau menurut saya motovlog atau orang yang membahas tentang pemakaian action cam merek yang saya beli ini Ausec ATM40R ini enggak ada tapi enggak sedetail ini lah. Jadi menurut saya nih, koreksi saya sudah salah teman-teman ya. Menurut saya action cam Ausec ATM40R ini cuma Sudung Si Channel yang udah benar-benar sedetail itu membahasnya gitu ya. Dari unboxing, dari tes pemakaian action cam di pagi hari, siang hari, penggunaan mic wireless,
apalagi ya penggunaan action cam di malam hari yang seperti saya kerjakan sekarang gitu kan, durasi baterainya ya kayak gitu lah. Untuk tipe Allset AT40R ini kayaknya cuma Sugeng Superchannel tuh yang benar-benar sedetail itu. Ada sih kayaknya di luar-luar sana ya kayak, karena saya benar-benar kemarin tuh waktu jadi ceritanya dia muncul di beranda YouTube saya perhatikan nih action cam apa gitu kan. Nah saya pelajari, loh kok semuanya dari luar ya gitu, ada dari India, dari Thailand apalah gitu. Dan pasti ya, tentu secara speknya saya pikir nggak akan sama antara produk Indonesia sama produk luar secara speknya menurut saya ya. Nah jadi ibaratnya kalau di Indonesia kayak mana sih gitu ya, performa dari action cam Allset ATM40R ini gimana sih gitu lah. Nah ini saya udah membuktikan gitu. Dan kalau di mata saya nih, karena saya awalnya pengguna motovlog itu motovlog sederhana pakai HP, comparisonnya saya lebih mengunggulkan dari segi stabilizer action cam ini gitu lah. Dan memang niatan saya pun ke depan saya akan tetap konsisten dengan penggunaan handphone sebagai alat motovlog saya. Jadi ini kayak secondary cam, kamera kedua saya. Jadi nanti ibarat kamera pertama tuh ada handphone, nah nanti ada nyempil tuh kamera kecil di atas, jadi dual kamera sekaligus jalan. Kamera utama yang menghadap ke jalan sana, nanti itu pakai kamera handphone, yang menghadap ke badan saya tuh kamera action cam ini gitu. Nah itu plan saya gitu ya. Jadi saya pikir kalau dia cuma sebagai kamera apa ya, secondary kamera ya saya pikir ya is worth it lah. Dan nanti kan pas di aplikasi CapCut-nya juga bisa disetting, dia bisa berganti-ganti ya. Nanti bisa jadi kamera action cam sebagai kamera utama, kamera handphone sebagai kamera kedua. Itu nanti dia editingnya pas CapCut bisa diganti-ganti gitu teman-teman. Jadi sebenarnya memang kalau saya pribadi masih mengatakan ini masih worth it kalau saya pribadi, karena di Indonesia kalau di kacamata saya untuk khusus membahas action cam merek Allset atau M40R ini kayaknya belum ada sejauh saya, yang saya tahu, yang sedetail. Paling ada yang kayak ya sekedar tes waktu itu aja nggak ada suara, ada sih yang bener-bener dia detail, tapi suaranya kayak nggak jelas deh. Coba deh cari teman, bongkar aja tuh di channel itu bahas action cam Allset atau M40R ini. Nah itu ada tuh orang, dia cowok lah kata tuh bahas itu, nah action cam tadi dubbing suaranya terlalu nggak jelas gitu. Nah maka saya berpikir enak nih sebagai bahan saya yang pertama nih, ibarat gitu kasar yang pertama benar-benar sedetail itu membahas jenis kamera action cam Allset AT40R di Indonesia like this. Ya seperti itu teman-teman ya, yang tanya lebar perihal itu deh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang banyak mengkomen, banyak review video-video saya. Terima kasih banyak, dan tak lupa terus support ya teman-teman, tetap dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe ya teman-teman ya. Dan tak lupa juga di like, dan tak lupa juga di share ya ke teman-teman saya untuk Sugeng Super Channel ya, supaya channel YouTube saya Sugeng Super Channel bisa makin hari terus makin maju, makin berkembang ya kan. Bersama-sama kita saling berbagi, saling berdiskusi ya, apapun yang baik kita diskusikan lah intinya gitu teman-teman. Baik teman-teman, ini saya lagi di sekitaran area Stadion JIS ya. Mungkin action cam saya nggak bisa saya view sana view sini ya karena dia benar-benar terkunci di setengah meter saya, seperti bautnya nanting lah kalau bilang. Jadi nggak bisa diputar sana putar sini lah dia. Ya, di area Stadion JIS untuk hari ini di hari Selasa tanggal 22 Juli, sejauh saya memandang bisa dibilang nggak terlalu macet, aman, lancar jaya lah gitu. Untuk saat ini ya di sekitaran pukul, motor saya mengatakan pukul jam 6.18, setengah 7 malam ya gitu.
Karena di jalannya kita nggak tahu ya. Pas saya bilang nggak macet, wah rupanya setelah 5 menit kemudian tiba macet aja, rame aja kan. Karena di sini ini memang aksesnya para kontainer ya, mobil-mobil kontainer yang gede, jadi kita nggak tahu nih tiba-tiba itu rame aja gitu kan. Dan biasanya sepengalaman saya nih di sering berputar-putar di sini ya, bolak-balik kantor rumah kantor kan, lewat jalur akses ini. Penyebab macet itu paling sering itu mobil ada yang rusak dan mati di jalan dan akhirnya menghalang jalan. Nah gitu. Udah itu macetnya totality dan akhirnya. Nah lagi jalannya ini lagi banyak proses ini ya, pembangunan flyover ya. Di atasnya itu banyak pembangunan flyover tuh. Hanya infrastruktur ya, pokoknya banyak lah. Jadi seandainya ada kontainer atau mobil yang rusak satu aja melintang jalan, udah alam lah, macetnya sangat panjang gitu. Jadi kalau teman-teman yang kalau menurut saya sih lebih baiknya sih kalau ke trek nih menggunakan motor lah. Nah tapi bang, menggunakan motor bahaya, iya betul, bahaya juga sih kalau menggunakan motor di area-area kecelakaan ya, dan begitu mobil kontainer banyak. Ya plus minus lah teman, kalau pengen bisa lolos dari ke tingkat kemacetan pakai motor, tapi kalau lebih safe memang lebih pakai mobil ya. Tapi ya tetap akan kemungkinan besar akan terjebak dengan kemacetan di area-area jalur akses kontainer ini gitu. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, ya saya masih terus mengingatkan kepada teman-teman jika berkendaraan tetap hati-hati ya teman-teman ya. Tetap hati-hati, waspada, tetap santai aja, nggak usah berasa berusuh ya kan. Nikmati aja perjalanannya, bukan sejam. Kalau orang Jakarta mah bawa motor, bawa kendaraan 1 jam udah biasa tuh, pergi nganter sejam 2 jam udah biasa. Memang Jakarta mah gitu jauh-jauh dari rumahnya di mana, kantornya di mana ya. Ya cuma pesan saya sih kalau kita yang berkendaraan ya lagi motor sih yang menurut saya yang agak ngeri sedap lah kalau motor ini. Tetap saran saya tetap hati-hati ya teman-teman, tetap fokus dalam berkendaraan, jangan merasa berusuh, utamakan keselamatan gitu. Ya baik teman-teman, ya perihal mic tadi ya, mic action cam ini akhirnya saya udah menyimpulkan. Ini akhirnya saya tadi siang juga saya kali lagi nih, saya tambah lagi nih apa maksudnya itu ketebalan. Jadi kan action cam saya ini saya baluti tisu gitu kan, ini nggak tahu berapa lapis nih, setebal apa nggak tahu nih. Setiap saya tambah plastik tisu saya ikat karet di sumber mic-nya itu, saya kasih tambah lagi tisu ikat karet, tambah lagi tisu ikat karet gitu sampai sebenar tebal gitu. Karena saya berpikir ibarat itu kayak ya penyaringnya lah gitu, supaya kebisikan dari luar itu enggak terlalu sensitif ya untuk menangkap suaranya, jadi hanya fokus ke suara terdekat. Nah kebetulan mic eksternal ini saya letakkan di mulut saya tempel, ada tempat nyantelnya gitu lah intinya gitu. Lalu saya bantu dengan menutup penggunaan helm half face, bukan helm full face ya, half face yang ya helm Honda biasa lah ya. Ya jadi malam ini kayaknya menurut saya sih lebih better lagi ya kalau menurut saya ya suaranya, karena memang makin tebal saya tambah tuh untuk menyaringnya tadi ya, tisunya makin tebal gitu. Mudah-mudahan tadi ketahuannya pada saat itu dengan pada saat mas ngediting video ya, itu bisa ketahuan tuh suaranya tuh. Jadi kemarin sempat ngasih opsi yang saya pakai yang model itu tuh dubbing ya, dan terkutip mic action cam ini cuma mengambil videonya aja, record videonya. Nanti suaranya saya bantu dengan handphone pakai dengan headset yang melangkah, ada headset pusaka kayak headset pedang gaya yang kabel. Baru saya coba, tapi ada sedikit panjang prosesnya kan, sedangkan di aplikasi CapCut itu dari hasil file recording dari action cam yang saya punya ini, itu kalau dimasukkan ke handphone terus tiba-tiba kita buka aplikasi CapCut, kita add gitu, tambahkan video itu kayak butuh kompres apa lah itu bahasa itu, dan itu sangat lama loh, karena video action cam ini kan udah kemarin tuh kayak apalagi udah menggunakan 4K ya, aduh
besar dan lama itu. Jadi untuk mengkompres ya, mengambil file itu kita waktu buka CapCut kita kan add new project bahasa itu masukkan file baru kan. Nah itu dia benar-benar lama banget tuh. Besar dia yang gue dengan file yang gede kan. Nah kita udah masuk ke new project tuh, ibaratnya udah gampang, narik mundur kiri kanan atau bawah potong apalah gitu kan, itu gampang gitu. Hanya untuk mengetek pertama itu sangat lama. Nggak tahu ya teman-teman ya, apakah teman-teman yang pengguna ActionCam, apakah file dari recordnya itu ya, file video recordnya itu waktu kita masukkan di CapCut, kita ngetek ke new project kan, nah itu waktu ADD itu kan nambahkan file. Apakah ada istilahnya kompres gitu ya teman? Saya nggak ngerti dah. Di saya tuh ada itu kompres kayak gitu dan itu sangat lama gitu, sangat butuh waktu. Nggak tahu ya teman, monggo silakan ya teman, mungkin ada komentar, silakan. Oh enggak bang, aku di pakai ActionCam merek ini tipe ini, jika masukkan data jalankan terus masukkan ke CapCut, dia nggak butuh loading tuh, langsung tag gitu. Biasa dulu waktu saya menggunakan handphone file kan itu langsung ke handphone tuh. Nah, video itu ya langsung aja diklik lah, udah masuk aja dah gitu. Jadi nggak butuh waktu gitu. Ini memang app-nya segitu lama ya menggunakan ActionCam, kalau ActionCam gitu. Nggak tahu apakah karena resolusi 40p 60 fps ya. Belum lagi tiba-tiba saya pengen coba pakai resolusi 5K ya. Nah itu nggak tahu berapa besar dan berapa lama lagi untuk meng-add video ini ke dalam aplikasi CapCut new project itu. Tapi saya nggak mau deh pakai yang 5K, walaupun fasilitas dari ActionCam Allsec ATM40R ini ada pilihan 5K nya, saya nggak pakai karena saya ngejar ya biar aja lah 4K 60 fps tapi video stabilizernya aktif gitu. Nah saya lebih bebas itu tuh mengejar video stabilizernya gitu. Ya baiklah, jadi kalau di ActionCam saya ini kalau pengen video stabilnya aktif itu opsi videonya jangan pakai yang 5K ya, walaupun ActionCam saya ini udah support dengan 5K. Kalau pengen dia tetap ada opsi stabilizer ya mau nggak mau harus pakai ini nih 4K gitu ya videonya. Karena 4K yang pakai yang 1080 itu Full HD ya. Nah itu dia boleh. Iya. Mungkin teman-teman prinsipnya atau menurut saya kenapa kita menggunakan ActionCam, karena mengharapkan video yang kualitasnya bagus dan mengharapkan stabilisasi dari videonya yang tenang gitu, hebat stabilizernya keren gitu. Itu kita harapkan dari ActionCam gitu. Yang kedua, merecord videonya kalau bisa lama ya kan gitu. Dari segi baterainya gitu. Ini saya perhatikan saya di jalan nih agak ramai polisi ya. Saya tadi dari jembatan besi berapa kali titik persimpangan tuh ramai polisi tuh. Nah biasa sore itu udah pada maghrib udah pada cabut polisi ini, tapi ya di periode aja itu ada 2 titik gitu, ada pos polisi memang standby ya polisinya. Nah saya tadi cerita sama teman kantor, saya lagi ada razia sekarang katanya. Makanya bagi teman-teman ini saran saya nih, baiknya dipersiapkan selengkap ya teman-teman, menggunakan helm, menggunakan spion, bawa SIM, bawa STNK, SIM dan STNK-nya dan polisi yang hidup ya jangan mati ya gitu. Karena kita nggak tahu di luar kira udah itu isinya memberi pilihan kita kan, itu kita harus standby semua itu. Dan kedua setelah perlengkapan protokol lengkap, kedua jangan nabrak marka jalannya. Gitu, jangan coba masuk terus busway atau samping itu lah ya. Karena hari polisi pasal sekarang besar dia gitu, harus satu pasang ada 200 berapa satu pasang. Nah, hari dah. Ya, jadi teman-teman, jadi untuk teman-teman yang ya ibaratnya keseringan bermain keluar atau coba sekedar beberapa kali keluar dan sempat jalannya jauh, kayak saya ini kan Jakarta Utara ke Jakarta Barat ya, itu lumayan jauh. Saran saya cuma satu sih, dari segi kendaraan tetap disiapkan secara surat menyurat
Lalu secara perlengkapan helm, lalu apa itu perihal apa dia? Soalnya juga perihal jangan melewati marka jalan, nah itulah pas lampu merah para itu. Karena di sini sangat-sangat jeli deh nih, dan pasarnya maaf ya, ada aja tuh poinnya bisa dicari untuk menyalahkan kita gitu. Gitu. Jadi saya benar-benar hati-hati teman, karena ini bulan-bulan ini kayaknya lagi rame nih razia polisi. Karena kalau saya penitip nih salah satu syarat razia itu kan memang harus ada tanda-tanda ada pemeriksaan, terus palang itu di jarak beberapa kilometer jauh, jadi kita nggak kaget gitu kan ada pemeriksaan, ada razia gitu. Karena razia memang kayak ya ibarat yang comot ya bahasa kitanya, dicomot gitu aja gitu sistem razianya gitu. Karena benar-benar harus kita tuh sebagai pengendara memang harus rendah lah, yang seperti saya bilang tadi, surat-surat dan nabrak marka jalan apalah gitu. Oke teman-teman, ya ini saya udah mau memasuki apa namanya, cara dekat rumah saya, yaitu perumahan Angkatan Laut Jawa Tembara di depan sana teman-teman. Ini persimpangan lampu merah ya. Ya, jadi kalau mendekati rumah saya, lanjutannya udah mau selesai ya, saya sudahin, udah cukup videonya, saya pikir ini udah ya oke lah, worth it lah gitu. Ya baik teman-teman, dari saya Sudung Sitorus Channel mengucapkan banyak terima kasih atas support dukungan teman-teman semua yang selalu setia nonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya Sudung Sitorus Channel. Terima kasih banyak, dan kalau kita nanti saya katakan tetap dukung terus channel YouTube saya, subscribe ya teman-teman, cari teman-teman subscribe terus saya, dapat channel YouTube saya tetap cepat maju ya, cepat berkembangnya. Dan sampai sekarang ini memang channel YouTube saya belum termonetisasi ya, padahal ini channel itu udah lama kan. Ya oke teman-teman, ya ini saya udah masuki di area perumahan Angkatan Laut Jawa Tembara ya. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dari saya, Sudung Sitorus Channel. See you and bye-bye.